kita masih membahas di hadis yang awal, yang pertama, yaitu tentang hadis niat, di mana Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal bergantung kepada niat, dan setiap perkara itu ditentukan dengan apa yang telah diniatkan. Pada kesempatan kajian awal kita sudah bahas apa manfaat dari niat. Yang pertama adalah untuk tamyizul ibadat ba'duha an ba'din, membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain, antara sholat wajib dengan sholat sunnah, antara sholat sunnah qabla subuh dengan sholat subuh, antara saum sunnah Senin dengan saum qadha misalnya pada hari Senin yang dilakukan, antara sedekah tatawu, sedekah sunnah dengan sedekah wajib atau zakat, antara zakat harta dengan zakat misalnya juga pertanian, kemudian juga antara umroh dengan haji, dan masih banyak lagi manfaat dari sunnah atau tujuan dari sunnah ini. Yang pertama tamyizul ibadah, ya, ba'duha an ba'din, membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Lalu yang kedua, bahwa amal juga itu membedakan, ya, itu tamyizul maksud bil amal, membedakan antara tujuan dari satu perbuatan. Apakah satu perbuatan itu lillahi wahdah la syarikalah, semata-mata untuk Allah dan tidak ada sekutu untuk Allah, maksudnya tidak dibarengi dengan niat yang lain. Apakah nanti kita bahas tentang masalah riya, sum'ah, atau juga mendapatkan bagian dunia, ataukah memang sebetulnya niat itu bisa tercampur antara niat lillahi wahdah tapi juga tercampur dengan amal untuk mendapatkan misalnya keuntungan dunia. Orang berjihad fisabilillah, dia niatan karena Allah tapi juga dalam hatinya ada ngarep mendapatkan ghanimah misalnya seperti itu. Atau semata-mata memang tujuannya untuk dunia, dia berjihad hanya untuk memang mendapatkan dunia, misal untuk berzikri agar disebut-sebut sebagai batol, sebagai pahlawan misalnya, agar mendapatkan bagian ghanimah, atau agar bisa mendapatkan status, ya, atau mendapatkan misalkan, ya, hamba sahaya seperti itu, bisa seperti demikian. Lalu yang ketiga dari tujuan atau fungsi niat itu adalah tamyizul ibadah an adat, membedakan ibadah dari adat, dari kebiasaan. Ya, misalnya kalau kita makan ini kan memang hajatul udwiyah, kebutuhan hidup kita, dan makan itu hal yang memang lazimnya manusia itu akan makan. Tapi pada saat, ya, di sini ada maksud, ada niat bahwa makan ini ditujukan untuk taqarrub pada Allah, dekat pada Allah, maka menjadi pahala. Sementara kalau makan sekedar makan, ya tentu juga dapat pahala, tapi kadar pahalanya bisa berbeda. Malah juga mungkin tidak mendapatkan pahala karena sekedar mubah saja seperti itu. Misal kalau kita puasa lalu berbuka, kita iftar dengan makan kurma, ada niat di situ, ingin kita taqarrub pada Allah, kan disunahkan buka saum atau iftar dengan menggunakan kurma, menjadi pahala di situ. Sementara kalau orang makan kurma pada hal-hal biasa, ya makan kurma saja, tidak mendapatkan pahala. Jadi situ membedakan antara ibadah dengan adat, dengan kebiasaan kita sebagai manusia. Ya, kita memakai baju dalam rangka untuk tahadus binikmah dan untuk menutup aurat, yaitu nanti mendapatkan pahala karena kita niatkan untuk satu, pertama nutup aurat, kedua untuk tahadus binikmah. Kita punya baju yang bagus, kita pakai, lalu kemudian insya Allah mendapatkan pahala, dibandingkan dengan orang sekedar pakai baju mungkin nutup aurat tapi ya semata-mata pakai saja karena sudah kebiasaan. Nah, itulah sebabnya banyak makalah atau kalimatul hikmah dari para ulama yang mereka itu selalu menunjukkan ada niat ibadah dalam amal. Bahkan dikatakan, aku makan sebutir kurma pun aku niatkan itu adalah lillahi ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah inilah, jadi niat ini hal yang sangat ringan, bahkan itu semata-mata adalah qasdul qalbi, tujuan yang tersimpan dalam hati, ya, yang orang tidak tahu, ya, tapi ternyata bisa membedakan status amal dan juga ganjaran pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa full pahalanya, bisa juga sama sekali nggak mendapat pahala, atau bisa jadi mungkin pahalanya berkurang karena niatnya itu berbeda.